Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kami izin share screen. Baik, tadi sudah dikenalkan tentang kurikulum vitae. Saya terima kasih Pak Dokter. Saya terima kasih untuk Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Ibu Haja Umi Alia, serta Ketua IKATMI Jawa Timur, sahabat kami, Mas Habib, yang sudah menyampaikan begitu jelas apa yang disampaikan Pak Habib juga nyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hartono Tanto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saya ini juga akan sesuai yang diminta oleh panitia. Jadi mestinya kalau nanti bisa kita lakukan dengan waktu yang lebih luas, lebih panjang lagi, akan bisa dipraktekkan secara langsung. Jadi saya akan menyampaikan tadi tadi sudah dijelaskan secara jelas bagaimana sistem HTA yang disampaikan oleh Pak Dr. Hartono Tanto itu adalah runtunannya. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Habib itu adalah implementasi teknisnya. Sekarang Bapak Ibu semua kami berharap membayangkan bahwa Bapak Ibu semua sekarang dalam kondisi sebagai manajer, paling nggak sebagai direktur keuangan di rumah sakit. Jadi harus berpikir sampai ke sana. Jadi runtunannya sudah jelas bagaimana cara mengelola tentang aset yang ada di rumah sakit diawali dari HTA, diimplementasikan, kemudian bagaimana cara menghitung unit cost sehingga outputnya adalah pola tarif. Itu sebagai gambaran seperti itu. Baik, dengan keterbatasan waktu, kita akan langsung saja. Unit cost itu apa? Kita harus pahami sebagai bagian akuntansi atau keuangan, itu pada prinsipnya adalah hasil dari total biaya dibagi dengan jumlah unit pelayanan. Jadi saya selalu menyampaikan harus ada perbandingan antara biaya-biaya yang dikeluarkan dengan berapa pendapatan yang didapat. Tadi saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan dari narasumber terdahulu. Jadi di dalam teori kami, di dalam metode keuangan, apalagi berbicara unit cost, membeli suatu produk itu harus sudah diketahui berapa utility per hari, berapa biaya operasional per hari, berapa tarif per pasien, terus tindakannya apa saja, estimasi tahun pertama berapa pasien, tahun kedua, tahun ketiga, lifetime alat berapa tahun, itu sudah harus diketahui sejak awal. Karena apa? Dari unit akuntansi akan menghitung berapa pola tarif yang akan dikeluarkan, berbanding dari penyusutan, ditambah biaya operasional, ditambah biaya pemeliharaan, ditambahkan jasa medis, ditambah jasa sarana, itu adalah semua pengeluaran. Terus di pendapatannya berapa, dikurangi biaya-biaya tersebut, gapnya berapa. Sehingga sebelum alat dibeli, rumah sakit sudah mengetahui kapan BEP itu akan tercapai. Break even point itu tercapai. Nah, itu harus dipahami oleh kita semua, bukan hanya oleh manajer, bukan hanya oleh akuntansi atau direktur keuangan saja, tapi harus sudah diketahui oleh Civitas Hospitalia bagaimana kita bisa mengefisiensikan antara efektif dan efisien tersebut. Baik, berikutnya kita apa? Unit cost lagi. Hasil dari total biaya dibagi dengan jumlah pelayanan. Perbandingan tersebut itu harus dalam posisi positif. Gradiennya harus ke kanan. Artinya menuju ke positif. Apakah ini wajib? Tidak semua wajib. Karena di Indonesia, dari pengalaman kami jalan dari Aceh sampai Papua, ada juga rumah sakit yang saya sampaikan kayak gini keberatan. Karena apa? Ada rumah sakit yang betul-betul hanya untuk pelayanan, tidak berdasarkan memikirkan pendapatan. Tapi kebetulan ini kami mengisi untuk lingkungan Muhammadiyah, terutama bagian rumah sakit swasta ini akan sangat lebih penting sekali. Karena apa? Rumah sakit swasta itu harus betul-betul mandiri, harus betul-betul melakukan kegiatan sendiri, berapa jumlah biaya yang dikeluarkan, berapa pendapatan yang dikeluarkan,
karyawannya, SDM-nya, analisis beban kerjanya sudah tepat atau belum, pemeliharanya proses hanya harus dilakukan oleh siapa, secara mandiri atau pihak ketiga itu yang total maintenance atau hanya sebagian maintenance itu harus sudah diketahui sejak alat belum dibeli. Itu harus diketahui. Kemudian, akuntansi manajemen merupakan subsistem dari sistem akuntansi yang dapat digunakan sebagai penentuan harga pokok dalam pengendalian biaya dan syarat. Jadi yang harus diketahui oleh kita semua, apalagi sudah pada levelnya kepala instalasi, sudah harus bisa menghitung, membantu manajemen berapa sih biaya yang dibutuhkan. Kita berbicara membeli pesawat ronsen sebagai contoh. Harga pesawat ronsennya 5 miliar. Pelayannya hanya untuk 100 pasien per hari. Biayanya adalah untuk listrik, penyusutan, dan biaya peralatan. Apakah cukup seperti itu? Tidak cukup. Di dalam akuntansi tidak cukup seperti itu. Karena apa? Ada sewa gedung, kebutuhan air, kebutuhan sarana lain, kebutuhan peralatan rumah tangga, kebutuhan komputer untuk administrasi, alat penunjang seperti PACS, itu akan dihitung secara akumulasi, akan menjadi total biaya. Setidaknya dari IPS RS itu sudah bisa harus membantu dari sisi pesawat ronsennya tadi, misalnya elektromedik. Sehingga yang disebut tadi head technology assessment itu juga akan membantu dari sisi teknik, dari sisi klinis, dan dari sisi manajemen atau keuangan. Dari teknik itu apa? Bukan elektromedik saja, tapi dari bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan. Dari sisi teknis. Dari sisi klinis, ini pesawat ronsen digunakan untuk apa? Multipliernya untuk kemana? CT scan digunakan di pesawat radiologi, multipliernya adalah nanti ke ruang bedah alatnya sudah siap apa belum, dokternya sudah siap belum, prasarannya sudah siap apa belum, keluar dari ruang bedah masuk ke ICU, kelengkapan di ICU sudah lengkap apa belum, kemudian SDM-nya sudah lengkap apa belum, dari ICU ke bangsal, dari bangsal sampai pulang. Yang menunjang apa? Bagian laboratorium dan lain sebagainya. Jadi satu pasien itu mata rantainya sebegitu panjang. Nah, itulah yang disebut di dalam bagaimana menghitung unit cost. Kami merujuk kepada PMK yang baru dengan activity based costing. Artinya apa? Setiap satu tindakan membutuhkan aktivitas itu apa saja, barangnya apa saja, sewa barang itu berapa, total sewanya berapa, total biaya operasional jasa sarana dan jasa medis berapa, pendapatan dari BPJS atau non BPJS itu berapa, jumlah pasien per tahun berapa, akan ketemu pendapatan kotornya berapa. Itu belum yang swasta. Bagaimana kalau rumah sakit swasta harus mandiri? Sementara tarifnya dari BPJS. Bisa jadi swasta dengan pemerintah tarifnya sama-sama BPJS dengan nilai yang berbeda. Padahal pelayanan peralatannya harus bagus. Itulah fungsinya tadi ada head technology assessment. Tujuannya bukan mencari yang bagus, bukan mencari yang termahal, bukan tercanggih, tapi yang paling tepat sesuai kebutuhan yang dibutuhkan di rumah sakit. Itulah tujuan HTA. Makanya HTA itu ada tiga sisi, teknis, klinis, dan manajemen. Eh, Pengalaman kami di tim HTA itu saya dari 2012 sampai 2024 ya, 2023 lah. Itu betul-betul harus rinci betul. Karena pertanggungjawabannya adalah sampai ke klinis. Bukan hanya teknologinya saja, tapi nilai kemanfaatannya. Tadi ada tanda petik yang harus kita eh, perhatikan, rumah sakit itu bukan alat untuk eksperimen, uji coba. Jadi alat yang mau masuk ke rumah sakit harus betul-betul sudah teruji dengan baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Hartono Tanto tadi. Itu harus jadi warning. Kita tidak berbicara TKDN non-TKDN, tapi HTA itu tadi sudah ditegaskan adalah dari fungsi analisis sistem. Masalah di analisis sistem itu produk dalam negeri ada, itu yang kita harapkan. Kalau belum ada rekomendasinya apa? Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dengan unit cost itu sesungguhnya untuk mengendalikan biaya dan sarana. Jadi untuk meningkatkan pendapatan tidak semata-mata dengan menaikkan jumlah pengunjung,
tidak harus seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengefektifkan biaya operasional. Itu harus dihitung betul. Contohnya, mengefektifkan biaya operasional. Kita sama-sama membeli pasien monitor. Ada yang pakai ETCO2. Satu dipasang di OK, satu dipasang di ICU. Beda merek, sensornya beda. Sensor ETCO2 bisa 7,8 juta. Berarti kalau tidak sesuai harus menggunakan sensor baru. Tolong diperhitungkan. Di dalam pengadaan barang yang bijak, kita harus membantu manajemen rumah sakit. Berarti bagaimana efektif biaya dari OK yang masih nempel ke pasien, bagaimana itu bisa dimobilisasi ke ICU dengan efektivitas biaya yang dibutuhkan. Itu salah satu. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan. Termasuk terhadap maintenance cost tadi juga sudah diterangkan Pak Habib, itu adalah suatu upaya bisa dilakukan. Kemudian bagaimana menentukan lifetime? Lifetime wajib ditentukan pada saat alat belum dibeli dengan sistem estimasi. Menghitung lifetime yang paling tepat adalah dari riset kita sendiri. Itu paling tepat. Walaupun ada PMK-nya, ada di ASPAK, ada dari IC atau HPA, itu ada. Tapi yang paling tepat adalah dari hasil riset kita sendiri. Karena apa? Sama-sama alat pesawat ronsen dipakai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Lamongan dengan dipakai di PKU Muhammadiyah Jogja dengan merek tipe yang sama, belum tentu kondisi listriknya sama, belum tentu utility-nya sama, atau jumlah pasien perharinya sama, belum tentu pemeliharaan skill yang memelihara dan perlakuannya sama. Sehingga bisa jadi di Lamongan lifetime pesawat ronsen bisa sampai 10 tahun, tapi di rumah sakit lain 6 tahun sudah rusak. Itu sangat mungkin terjadi. Makanya perlu lakukan penelitian setiap saat. Saya selalu mengajak teman-teman teknik elektromedik dan IPSRS, tolong catat. Setiap kegiatan harus dicatat untuk mengetahui di mana kelemahan-kelemahan yang ada di rumah sakit kita. Menggunakan metode ABC yang saya sebutkan tadi, activity based costing itu merupakan biaya berdasarkan aktivitas. Contohnya begini. Contohnya, ada pasien masuk ke IGD. Setelah di IGD, dilakukan pemeriksaan timbangan tensi. Kita harus bisa menghitung. Jangan menyepelekan hal yang kecil. Tensi mater, satu hari dipakai berapa kali, kemudian harga belinya berapa, lifetime-nya berapa, biaya operasionalnya berapa, sesungguhnya satu pasien nyewanya berapa pada saat menggunakan tensi tersebut. Kemudian di tensi, kemudian di EKG. Harga EKG misalnya 45 juta, kertasnya 1 meter berapa rupiah, listriknya berapa, penyusutannya berapa, itu harus betul-betul kita gunakan untuk menghitung di dalam activity based costing. Sehingga akan ketemu berapa rupiah sewa alat tersebut. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak bisa berdasarkan, oh ini di sini gini, ini sini. Setelah kita mengetahui semua itu, maka akan ketemu di dalam proses pengadaan baru, akan ketemu yang cocok di IGD adalah ECG tipe ini, merek ini. Karena apa? Belum tentu alat di IGD sama dengan di bangsal, belum tentu. Coba di dalam penelitian itu dilihat. Di IGD aktivitasnya sudah lebih konkret, lebih cepat, sigap, dan lain sebagainya. Kondisi di pasien di bangsal, kondisinya sudah lebih tenang, bahkan sudah mulai sehat, perlakuannya pun berbeda. Itu harus dihitung. Berapa di dalam activity based costing itu dihitung. Berapa sesungguhnya itu. Nah, itu apakah cukup dari orang accounting? Toh? Tidak. Teman-teman di akuntansi butuh masukan dari user, butuh masukan dari IPS, berapa listriknya, berapa biaya pemeliharaannya, downtime-nya berapa, tingkat resiko kalau downtime ini terlalu lama seperti apa. Itu harus diperhatikan. Dan kalau ini sudah sistem terbentuk, maka akan jauh lebih mudah di dalam memperhitungkan. Baik, kita lanjutkan, gunakan aplikasi yang tepat. Ini ada masukan. Coba Bapak Ibu menyampaikan satu rumah sakit yang terdiri dari 4.000 alat
medis, kemudian alat non medisnya 10.000 dan lain sebagainya, menghitung tersebut tidak terlalu mudah. Makanya ada sistem untuk menghitung hal tersebut. Kita tidak membahas dalam sistem tersebut, kita lanjutkan di dalam unit cost. Oke, biaya per unit itu apa? Adalah total biaya tetap ditambah total biaya variabel dibagi total penggunaan. Artinya apa? Total biaya tetap. Contoh apa sih biaya tetap? Harga pengadaan. Ya tetap. Listrik. Alat ada pasien, tidak ada pasien dihidupkan harus dibayar. Pemeliharaan. Dipakai, tidak dipakai, pasien satu maupun pasien 10 tetap harus dipelihara. Itu biaya tetap. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel. Pesawat ronsen digunakan untuk 10 pasien, berarti akan menghasilkan gambar 10, berarti biaya modalnya 10. Pasiennya 100, variabelnya cost juga akan dikalikan 100. Nah, nanti akan dihitung berapa rata-rata penyusutan ditambah pemeliharaan, ditambah listrik, ditambah air dan lain sebagainya itu disebut fixed cost. Kemudian ditambah variabel cost, biaya per pasien itu berapa, dikalikan 1 bulan jumlah kali pesayan berapa, dibagi per pasien. Akan ketemu total biaya. Itu yang disebut biaya per unit. Itu sebagai dasar, modal dasar dalam menghitung unit cost. Nah, dari Bapak Ibu semua, tolong kalau teman-teman IPS RS diminta bantuannya, Mas, biaya pemeliharanya setahun berapa? Wah, ini kan belum laku. Ini alat baru. Kita belum tahu kapan rusaknya. 1 tahun pemeliharaannya berapa, belum tahu. IPSRS tidak boleh menjawab seperti itu. Harus bisa mengestimasi. Estimate tadi. Lifetime juga harus dihitung. Lifetime karena apa? Untuk menghitung total biaya sampai alat itu bekerja. Kita tentukan aja, misalnya Depkes menentukan 5 tahun. Udah, kita minimal 5 tahun. Setelah 5 tahun, alat kok masih berfungsi bagus, Alhamdulillah. Karena apa? Alat masih berfungsi bagus, sementara BEP sudah tercapai, tinggal mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang lebih penting lagi adalah bagaimana menghitung sistem-sistem ini untuk rumah sakit swasta. Kita bantu untuk menghitung itu, jangan sampai rumah sakit swasta kalah saing karena salah perhitungan. Jangan sampai alat sudah dibeli untuk performa bagus, teknologinya tinggi, tapi tidak digunakan teknologi tinggi itu karena hanya untuk pemeriksaan-pemeriksaan standar dengan biaya dan tarif yang standar. Itu sangat tidak efektif. Makanya harus dihitung. Inilah tugas dari bagian keuangan harus bisa menggali bagaimana cara menghitung analisis tersebut. Berikutnya adalah biaya per unit atau cost per unit adalah perhitungan yang berharga untuk memastikan biaya lebih rendah daripada harga jual 1 unit. Artinya apa? Harga jualnya kita berapa, pendapatannya kita berapa, biaya yang dikeluarkan berapa. Jangan sampai tarif dari BPJS atau tarif dari pelayanan itu misalnya 1 juta rupiah untuk CT scan, kita biayanya adalah jasa medis plus jasa sarananya sudah 900.000. Berarti tinggal 100.000. Tinggal 100.000 dikurangi lifetime dan lain sebagainya. Nggak akan pernah mendapatkan laba. Bagaimana solusinya? Solusinya satu adalah beli alat sesuai kebutuhan. Bukan sesuai keinginan dari pengguna. Pengguna sesuai keinginan boleh nggak? Boleh. Caranya bagaimana? Apa yang akan dilakukan setelah membeli alat ini? Multiplier efeknya kemana? Itu harus dihitung dari sejak awal di dalam proses pengadaan barang. Kemudian, biaya unit per cost atau per unit adalah perhitungan yang digunakan sebagai bisnis berbasis produk. Harga pokok penjualan HPP itu adalah berapa biaya yang dikeluarkan di dalam menjalankan satu tindakan pasien. Nanti apa? Akan ketemu pasien satu. Pintu masuk pasien bisa dari poli, bisa jadi IGD. Saya kasih contoh. Misalnya pasien dari poli. Dari poli sudah digunakan apa peralatan yang dibutuhkan, berapa biaya yang di poli. Kemudian dari poli ke Bangsal. Pasien yang sama, dia akan dirujuk ke laboratorium, ke radiologi.
Kemudian dirujuk lagi ke OK. Ini pasien yang sama. Nah, biaya-biaya tadi sudah harus dihitung bagaimana activity discosting tadi. Contohnya lagi begitu masuk ke ruang OK. Satu ruang OK mayor, alat medisnya itu rata-rata 16,5 miliar. Alat medisnya toh. Pertanyaannya sekarang, HVAC-nya belum, listrik belum, UPS belum, IT-nya belum, security system belum. Berapa total biaya dalam satu ruang tersebut? Total harga itu dikalikan lifetime, dibagi. Misalnya, totalnya adalah 20 juta untuk 10 tahun, 20 miliar untuk 10 tahun, artinya kita nyewa per tahun 2 miliar, dibagi 12 bulan, sekian. Berapa perhitungan satu kali tindakan OK? Itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau kemarin ditanyakan pada saat menghitung analisis discounting itu katanya sangat rumit dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya perhitungan matematis yang memang menghitungnya banyak. Tapi bukan sulit. Nah, cuma variabelnya banyak. Meja operasi, mesin anestesi, pendan, lampu operasi, terus elektrosurgery dan penunjang lainnya itu alat medis. Ditambah ini, satu hari berapa pasien, satu pasien tarifnya berapa, dikurangi obat, hunian, jasa medis, sebenarnya seberapa? Nanti akan ketemu. Yang menguntungkan di rumah sakit sesungguhnya unit mana, yang belum menguntungkan penyebabnya apa. Walaupun tidak terlalu berpikir orientednya laba-laba itu tidak seperti itu, tapi perhitungannya tetap harus dihitung. Ini belum menghitung biaya umum. Pasien dari poli masuk ke bangsal ke radiologi. Berapa lorong yang dilewati, berapa jumlah bangunan, berapa meter, satu bangunan itu biaya produknya berapa, yang dilewati berapa meter, satu hari pasiennya berapa meter. Pasien satu, pengunjungnya dua, jadi tiga. Nah, ini akan dihitung sesungguhnya sewa bangunannya berapa, sewa airnya berapa, sewa listriknya berapa. Ini sesungguhnya jangan langsung ditebak biaya umum 10%. Apakah jamin? Sudah ada perhitungan lumayan daripada belum ada hitung. Tapi sesungguhnya bisa dihitung by meter bangunan, by watt listrik, alat yang digunakan, penyusutan alat, jasa medis, jasa sarana, sesungguhnya bisa dihitung semua. Itu di dalam perhitungan unit cost. Kami sarankan, kebetulan masih ada Mas Habib ini sedang semangat-semangatnya sebagai Ketua DPD Jatim, siapa tahu bisa langsung praktek menghitung hal tersebut, HTA praktek, pemeliharaan praktek, unit cost praktek, itu paling nggak 3 hari dilaksanakan offline. Kalau online terlalu berat. Kalau online terlalu berat. Itu sebagaimana. Kemudian pentingnya biaya unit cost, yakin bahwa akan menghasilkan keuntungan. Yang namanya bisnis intinya begitu. Kalau tidak mendapatkan keuntungan, minimal tidak rugi. Keuntungannya bisa dari obat, tapi setidaknya dari alat jangan memberikan kontribusi rugi. Setidaknya begitu. Karena apa? Tuntutan pemerintah sekarang sudah harus mandiri, baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta, dengan adanya badan layanan umum tadi. Apalagi sekarang harus diterapkan tahun 2025 dengan ada sistem obat itu harus FIFO. First in, first out, berapa harganya? Harga obat beli Januari dengan Februari sudah beda. Berarti dengan pembelian harga yang berbeda, harga jualnya pun harus berbeda. Berarti real time-nya itu harus muncul. Nah, disitulah dibutuhkan suatu sistem yang digunakan untuk itu. Belum tentu semua rumah sakit memiliki sistem itu, sehingga untuk memudahkan di dalam perhitungan. Makanya hal-hal itulah yang menjadi konsen bagaimana rumah sakit sudah saatnya migran ke sistem digitalisasi. Jadi real time. Bagaimana Bapak Ibu sebagai direktur rumah sakit bisa melihat real time hari ini ada alat rusak apa enggak? Tidak perlu bertanya kepada IBSRS. Hari ini obatnya tersedia berapa? Tidak harus tanya ke kepala farmasi. Cukup menggunakan aplikasi sistem, dilihat cek pakai handphone, dilihat stok obat yang ada apa, pengeluaran obat hari ini apa, pendapatan obat hari ini berapa. Real time.
Itulah yang dibutuhkan sistem saat ini. Ya. Begitu juga menggunakan alat. Di dalam unit cost system ini, unit alat juga harus sama. Teorinya tadi, satu hari misalnya 100 pasien, satu bulan operasional 26 hari, 26 hari kali 100 pasien, itu secara estimasi teori tadi. Tapi kenyataannya berapa? Begitu klik medical record pasien atas nama A menggunakan pesawat ronsen ini untuk pemeriksaan ini, dokternya ini biaya pemeliharaan, biaya jasa sarannya sekian, jasa medisnya sekian, satu bulan ternyata bisa jadi kurang dari estimasi, bisa jadi lebih dari estimasi, real time-nya berapa pesawat ronsen ini. Sehingga akan ketahuan, yang rencananya tadi 3 tahun BEP, kapan sesungguhnya akan estimasi BEP. Nah, itulah fungsi sekarang adalah seperti itu. Sudah tidak zamannya lagi alat itu dipaksa harus bekerja terus-menerus tanpa mengedepankan tentang keamanan kepada pasien. Sekarang sudah tidak zamannya seperti itu, tapi alat itu sudah dihitung bagaikan menghitung dengan sistem sewa pinjam. Itulah Bapak Ibu semua saat ini yang harus pikirkan untuk kita semua. Berikutnya apa? Bagaimana cara menghitung biaya per unit? Nomor satu, tentukan biaya tetap. Tentukan dulu biaya tetap. Bapak Ibu yang punya catatan, pulpen, kertas, atau itu difoto, atau dipraktekkan dengan laptop, silakan buka Excel-nya. Pertama, tentukan biaya tetap. Biaya tetap itu dari mana? Biaya tetap, contohnya pesawat ronsen harga 5 miliar, itu biaya tetap. Biaya pemeliharaan itu biaya tetap. Dipakai tidak dipakai itu harus dipelihara. Kalau mengatur 4%, tapi tidak menjamin semua 4%. Kemudian hitung biaya variabel. Caranya bagaimana menghitung biaya variabel? Jumlah pasien itu akan bertambah, maka jumlah variabelnya bertambah. Jasa medisnya bertambah, BMHP, AMHP pun bertambah. Kita hitung berapa estimasi pasiennya. Ketiga, ketahui berapa banyak unit yang produksi. Sama-sama USG. Yang satu di Opkin, yang satu di Bangsal, yang satu di IGD. Akan ketahuan. Sama-sama USG, merek tipe sama, pelayanannya sama. Mana yang lebih produktif? Di USG satu hari 10, apa di IGD satu hari 20 orang, di Bangsal satu hari 10 orang, di Opkin satu hari 5 orang. Kita hitung. Ini analisis cost, harus dihitung. Lebih bijak. Bagaimana mengatur kondisi, mengatur pasien agar merata tadi. Yang keempat adalah masukkan biaya tetap, biaya variabel, dan jumlah unit di dalam rumus. Nah, rumus itu seperti itu. Biaya per unit adalah total biaya tetap ditambah total biaya variabel dibagi unit produksi. Itu gambaran yang sederhana. Tapi kalau satu rumah sakit tadi memang cukup banyak, tidak sesimpel itu, apalagi Bapak Ibu masuk ke rumah sakit, alatnya sudah ada, pembelian tahun berapa tidak tahu, harganya tidak tahu, dan lain sebagainya, itu cukup rumit untuk menghitung itu. Sehingga apa? Biasanya berdasarkan biasanya begini. Nah, itu yang tidak ketemu activity based costing. Saya tidak iklan, tapi tadi sudah disebutkan SAS, ASS Production Asset Management System, gitu ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan biaya tetap atau fixed cost. Adalah biaya yang sepanjang waktu biaya tetap tidak tergantung pada produksi. Pasien satu biayanya ya segitu. Pasien 10 juga segitu. Pasien 100 juga segitu. Itu disebut biaya tetap. Keuntungannya, biaya tetap setelah ditentukan, kalau pasiennya sedikit, biaya tetapnya akan menjadi banyak. Tapi kalau pasiennya banyak, biaya tetapnya adalah dibagi jumlah pasien. Bagaimana meringankan biaya tetap? Dengan cara meningkatkan jumlah pasien. Jumlah pasiennya tidak banyak, meminimalisir pengadaan barang. Bagaimana barang yang ada digunakan secara efektif, efisien.
Nah, itu yang harus dilakukan. Biaya variabel biaya yang dapat berubah secara berkala. Harus kita punya catatan. Dalam 1 tahun, pasien Januari sampai Desember itu grafiknya seperti apa. Nanti akan kelihatan. Yang paling rame pada bulan apa, dan di situ akan ketemu. Kalau bulan ini rame, biasanya faktor apa? Faktor cuaca, faktor anak sekolah, faktor hari raya, itu akan ketemu, oh jumlah pasiennya segini. Yang diwaspadai apa? Itu berhubungan langsung dengan bagaimana cara memelihara alat itu. Itu berhubungan langsung. Jangan sampai dengan utility tinggi, pemeliharaannya malah saat itu lemah. Sehingga downtime-nya tinggi, rumah sakit akan rugi. Sudah saatnya kita semua mulai menghitung. Kalau Bapak Ibu kesulitan menghitung, pakai aplikasi. Selesai. Terhitung, terekam sampai bertahun-tahun. Itu sebagai gambaran seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana yang disebut angka terakhir yang dibutuhkan untuk perhitungan cost per unit adalah jumlah unit yang Anda produksi. Kalau unit itu sudah ada di rumah sakit, alat itu sudah berlangsung beberapa tahun di rumah sakit. Bagaimana dengan alat baru? Kami ingin beli PET CT. Belum pernah punya alat sebelumnya. Cara menghitungnya bagaimana? Itulah yang disebut estimasi. Alat ini akan digunakan untuk pemeriksaan diagnostik apa, terapi apa, yang membutuhkan apa. Unit yang terkait mana. Penyokong yang akan menggunakan PET CT itu kemungkinan untuk kasus apa. Pasti tetap bisa diestimasi. Kemudian, harganya berapa, lifetime-nya berapa. Belum pernah punya. Bagaimana cara menghitung lifetime? Nomor satu, tanya pabrik. Nomor dua, tanya regulasi. Itu